Ini belum bergabung semua ya? Mohon maaf, apa suara saya terdengar, Bapak Ibu? Terdengar, Bu. Dengar, Bu. Terima kasih. Ini berhubung waktunya sudah menunjukkan pukul 1. Iya, kita langsung mulai saja ya, Bapak Ibu, untuk diseminasi hari ini. Iya. Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya untuk kegiatan diseminasi kita pada hari Senin tanggal 22 Desember tahun 2025. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya jelaskan dulu peraturan dari presentasi kegiatan hasilnya. Yang pertama, untuk durasi presentasi maksimal 5 menit ya Bapak Ibu per sesi. Kemudian nanti tolong dibantu untuk cek juga pada bagian nama dan judul kegiatan PKN-nya apakah sudah sesuai atau belum. Pada bagian nama, jika menggunakan gelar, mohon dikonfirmasi kembali apakah gelarnya sudah sesuai atau belum ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya saya mulai dari kelompok pertama, dari kelompoknya Bapak Muhammad Aziz Sularto, apakah sudah hadir? Maaf Bu, nggak sesuai dengan belum listnya ada ya. Kelompok dari Pak Dani, belum ada juga. Kelompok ketiga dari Pak Dola Irwanto, belum ada. Kelompok kelima dari Pak Chandra Alim, mungkin kita belum ada juga. Ya. Kelompok keenam dari Bapak Wajib Yono. Saya Bu. Diseminasi pada hari Ya. ini. Atas, ini dengan perwakilannya ya? Bersama saya, Bianca. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai dari kelompok satu ya nanti. Sebentar izinkan saya share screen ya Bu. Sebelum kita mulai, nanti ada beberapa informasi yang disampaikan. Yang pertama, nanti mohon dipastikan lagi untuk judul apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian yang kedua adalah nama dari sudah terlihat ya Bu? Dipastikan lagi apakah nanti mau menggunakan gelar atau tidak gitu ya, atau mungkin namanya sudah sesuai atau belum. Jadi tolong kalau ada ketidaksesuaian dikonfirmasi ke saya nanti ya. Sudah terlihat Bu? Dan saya mulai dari masih gambar aja Bu. Masih gambar. Kita mulai dari kelompoknya Bapak Andrian Hidayat. Sudah hadir Pak Henry. Mungkin ini sudah, tapi ini masih full layar Zoom, bukan materi. Maksimal 5 menit. Jadi untuk Bapak Ibu yang lain silakan disiapkan dulu untuk presentasikan kegiatan apa mungkin bisa dikonfirmasi kalau ada ketidaksesuaian untuk Bapak yang kelompok satu lain ke presentasinya silakan boleh Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, selamat siang Pak Hendri dan Bapak Ibu udah belum Bu? Atau bisa menyampaikan untuk hasil destinasi kelompok kami. Izin ya Hendri ya. Iya, boleh. Untuk mungkin Bapak Ibu yang lain bisa di mikrofonnya dinonaktifkan dulu. Ini sudah Bu? Sudah ada belum ya Bu layarnya? Kayaknya tambah Hendri ya. Agak ini Hendri. Kayaknya ada dua ini. Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
PKM kami pada semester ini dengan tim dosen Bapak Hafiz Haryono Komkom, saya sendiri Rustam Maulida Studi MPD dan dengan Ibu Tita Puspitantari SPD MPD. PKM kami berjudul peningkatan kompetensi digital melalui pengenalan dan kreatif wireless data sharing sebagai solusi transfer data cepat bagi guru sekolah Dokter dasar Agung dan bisa Quran internasional. dinonaktifkan dulu untuk mikrofonnya. Ya. Yang melatar belakangi untuk kami melakukan penelitian ini adalah ketika Oke Pak, boleh. Sudah Pak ya? Oke. Izin Fenri, silakan Fenri ya. Iya, boleh Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Izin menyampaikan hasil diseminasi untuk kelompok kami. Oke, ini adalah untuk sebelumnya perkenalkan untuk kelompok betul Fenri ya, tertampil ya? Belum. Sebentar ya, mohon maaf Pak. Mohon izin Pak Anik, ini diberi waktu cuma 5 menit ya Pak Anik ya. Jadi dimaksimalkan untuk silakan Pak. Sudah Pak ya? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Andrian Hidayat. Di sini saya bersama Bapak Ade Napila sebagai anggota kedua. Izin menyampaikan untuk hasil kegiatan PKM kami. Sebelumnya ini adalah isi materi untuk kegiatan hari ini. Pertama, judul, lalu pendahuluan, tujuan, metode, serta kesimpulan yang kami ambil atas kegiatan PKM kami. Adapun untuk tema ataupun judul yaitu adalah menumbuhkan kesadaran etika digital, terutama bahaya disinformasi atau mungkin lagi dengan deepfake ya. Sebelumnya untuk mitra atau mungkin tempat kami melakukan PKM yaitu adalah di MTS Al Hidayah. Adapun lokasinya itu adalah di Jalan Pembangunan nomor 52, Kampung Nagrok, RT 2 RW 5, Desa Pengasinan, Provinsi Kabupaten Bogor. Adapun pelaksanaannya itu tanggal 6 Desember hari Sabtu, mungkin sekitar 2 minggu yang lalu. Oke, adapun latar belakang yang kami atau mungkin yang latar belakang kami mengambil tema ini adalah yang pertama adalah perkembangan AI yang melahirkan deepfake. Yang kita tahu deepfake itu kan adalah mungkin hasil daripada AI itu sendiri. Nah, dengan kemudahan yang ada, mungkin meskipun awal mulanya dia itu diperuntukkan untuk hal yang positif, tapi ada saja mungkin oknum yang mungkin orang yang menyalahgunakan. Nah, itu sasarannya adalah para public figure, politisi ataupun sasaran lain-lainnya. Contohnya mungkin yang kemarin kita tahu, contoh kayak semacam mungkin mantan Menku saat itu yang mengatakan ada hal yang mungkin dimanipulasi oleh mungkin orang yang bertanggung jawab. Nah, dampaknya adalah mungkin berkaitan dengan masyarakat yang mungkin minim akan literasi terhadap media digital. Jadi mungkin masyarakat banyak yang belum mengetahui bagaimana itu membedakan mana konten hasil manipulasi atau mungkin hasil yang konten yang asli. Adapun tujuan kami untuk PKM kali ini yang pertama adalah untuk memberikan pemahaman tentang apa itu deepfake itu sendiri, dan lain sebagainya. Selain itu, kami juga melatih bagaimana cara mendeteksi konten yang palsu. Contoh mungkin dari gerak bibir dan lain sebagainya. Nah, muaranya yaitu meningkatkan kesadaran akan keamanan konten sendiri. Di sini ada 3 metode yang kami lakukan untuk sendiri. Yang pertama adalah berupa sosialisasi, yaitu memberikan penjelasan tentang apa itu deepfake, meliputi pengertian, contoh, dan juga lainnya. Yang kedua, itu simulasi ataupun pelatihan. Di sini itu memberikan ada 2 potongan video ya, yang asli dan juga yang palsu. Nah, di situ mungkin para peserta akan membedakan gimana caranya, gitu ya. Yang ketiga, yaitu adalah sesi tanya jawab. Di sini kami membuka kepada peserta supaya lebih menggali lebih dalam terkait bagaimana membedakan konten yang deepfake dan lain sebagainya. Selain itu juga kami juga membuka mungkin supaya kami juga menanya balik kepada si para anggotanya. Adapun hasil dari kegiatan ini yang pertama adalah meningkatnya wawasan dan pengetahuan peserta kegiatan mengenai apa itu pengertian, cara kerja, serta dampak akan teknologi itu sendiri. Sehingga masyarakat itu nggak mudah terpengaruh dengan adanya informasi yang belum mungkin jelas kemana asliannya. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan juga keterampilan teknis.
yaitu mengidentifikasi konten palsu atau manipulatif, baik dengan ciri visual, audio, ataupun perilaku penyebaran di media sosial. Oke, sehingga masyarakat akan lebih selektif dalam menerima informasi yang ada. Terakhir adalah meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan komputer dan data pribadi, termasuk terhadap malware, pencurian identitas, dan juga penyalahgunaan teknologi dengan DPK itu sendiri. Lalu terakhir adalah kesimpulan yang kami ambil atas ikan ini. Yang pertama adalah performa defect, yaitu menimbulkan risiko penyebaran konten palsu yang merugikan, terutama diindukkan oleh yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, masih rendahnya tingkat literasi digital dan keamanan komputer meningkatkan penyadaran diri itu sendiri. Yang keempat, edukasi deteksi konten palsu dan keamanan komputer diperlukan untuk mencegah adanya dampak negatif itu sendiri. Terakhir, kemampuan deteksi dan kesadaran keamanan membuat pengguna lebih kritis dan juga bertanggung jawab atas informasi yang didapatkan. Oke, sekian Pak Hendri untuk presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada yang kurang atau salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk presentasinya dari kelompok Hidayat. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke kelompok kedua ya. Di kelompok kedua ini ada Bapak Khairul Basir ketuanya ya. Sudah ada Pak Khairul Basir? Belum ada kelompoknya. Jadi kita lewat dulu ya Bapak Ibu, kelompok 2. Kelompok 3 ada kelompoknya Bapak Ibu Farida. Oh, sorry, sebentar Bu. Ini ke kelompoknya Pak Agung ya, bareng Pak Khairul Basir ya. Halo Pak, decrease suaranya. Suaranya mungkin di masih di mute Pak. Halo Pak Agung, suaranya masih di mute. Gimana Pak, bisa nggak? Kalau tidak, mungkin kita geser dulu ya ke kelompok yang berikutnya. Mungkin ada teknis nanti Pak, nanti kalau sudah bisa tolong dikonfirmasi aja. Untuk mempersingkat waktu kita lanjut ke kelompok ketiga dulu ya, di kelompoknya Bu Farida. Ya, baik Pak Hendri, terima kasih banyak Pak Hendri. Suara saya udah kedengaran ya Pak ya? Ya, sudah Bu, silakan di. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak dan Ibu. Saya izin mempresentasikan hasil PKM dari kelompok kami. Baiklah, untuk judul PKM kami yaitu tentang pengenalan sensor IoT dasar untuk pemantauan lingkungan di SMP YPWI Parung. Saya sendiri sebagai ketua pelaksana, kemudian ada Pak Bagas Tiaki Wicaksono dan Bapak Budi Aprianto. Kemudian latar belakang
dilakukannya kegiatan ini karena di pemanfaatan IoT di tingkat sekolah menengah pertama masih relatif terbatas. Sebagian besar siswa SMP YPI Parung belum mengenal konsep sensor, data lingkungan, serta pemantauan berbasis teknologi. Kemudian SMP YPI Parung sebagai institusi pendidikan memiliki potensi besar untuk mengembangkan literasi. Bisa di share screen mungkin ya, Bu? Oh iya. Enggak, belum. Udah kelihatan, Pak? PPT sih, tapi bukan share screen. Belum di set flow Mas. Set flow-nya, Bu. Belum bisa screen. Set flow. Oh, slideshow. Oke. Nah, oke Bu, lanjut Bu. Oke, terima kasih Pak. Kemudian tadi SMP YP Parung sebagai institusi pendidikan memiliki potensi besar untuk mengembangkan literasi teknologi sejak dini. Oleh karena itu diperlukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memperkenalkan sensor IoT dasar sebagai media pembelajaran kontekstual, aplikatif, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pemantauan lingkungan sekolah. Dari segi permasalahan mitra, di sini karena terbatasnya pemahaman siswa tentang konsep IoT dan sensor lingkungan, kemudian pembelajaran teknologi masih dominan bersifat teoritis dan belum aplikatif. Kemudian minimnya media pembelajaran berbasis teknologi. Yang terakhir, rendahnya kesadaran siswa terhadap pentingnya pemantauan dan pelestarian lingkungan berbasis data. Untuk tujuan kegiatan dari PKM yang kelompok kami lakukan, yaitu mengenalkan konsep dasar IoT kepada siswa SMP, kemudian memperkenalkan jenis-jenis sensor lingkungan sederhana, memberikan pengalaman praktik pemantauan lingkungan berbasis sensor, meningkatkan literasi teknologi dan kesadaran lingkungan siswa. Yang terakhir, mendukung pembelajaran berbasis sains, teknologi, engineering, dan matematik. Kemudian sasaran kegiatan pada kegiatan PKM ini yaitu siswa SMP YPI Parung kelas 7 dan kelas 8. Materi yang kami sampaikan yaitu tentang konsep dasar IoT, kemudian fungsi dan peran sensor dalam sistem IoT, kemudian jenis sensor lingkungan dasar seperti DHT11, DHT22, kemudian sensor cahaya, dan sensor kualitas udara. Kemudian contoh penerapan IoT dalam kehidupan sehari-hari serta pemanfaatan data sensor untuk pemantauan lingkungan sekolah. Untuk metode pelaksanaan, yaitu kami memaparkan materi secara interaktif dan komunikatif, kemudian mendemonstrasikan alat sensor IoT sederhana, kemudian dengan praktik langsung dengan membaca data sensor lingkungan, kemudian diskusi dan tanya jawab dengan siswa serta evaluasi tingkat pemahaman siswa. Kemudian dari segi tahapan kegiatan, kami yang pertama kami lakukan adalah persiapan materi dan perangkat IoT, kemudian koordinasi dengan sekolah, pelaksanaan, sosialisasi dan praktek, kemudian dokumentasi kegiatan, dan yang terakhir evaluasi dan penyusunan laporan PKM. Hasil dan kegiatan, siswa memahami konsep dasar IoT dan sensor lingkungan, kemudian siswa mampu mengenali fungsi sensor sebagai alat pemantauan. Yang ketiga, meningkatkan antusiasme dan minat siswa terhadap teknologi. Yang keempat, terbentuknya kesadaran akan pentingnya data lingkungan. Yang kelima, terjalinnya kerjasama antara perguruan tinggi dan sekolah mitra. Dampaknya secara jangka pendek yaitu adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan dasar siswa. Untuk jangka menengah, integrasi IoT sebagai media pembelajaran, dan jangka panjang terbentuknya generasi muda yang melek teknologi dan peduli lingkungan. Kesimpulan dari kegiatan PKM yang kami lakukan, kegiatan pengenalan sensor IoT dasar untuk pemantauan lingkungan di SMP YPI Parung
merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan pendidikan saat ini. Kegiatan ini tidak hanya memperkenalkan teknologi, tetapi juga menanamkan nilai kepedulian lingkungan dan pembelajaran berbasis praktek. Pak Henry materinya dan materi yang sudah disampaikan dari PKM kami. Baik, terima kasih Bu Farida atas presentasi terkait tentang penggunaan sensor IoT. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut ke kelompok yang selanjutnya. Bisa melakukan pelatihan supaya tidak ada ke kelompoknya Bapak Indra Kristianto, SPM-Kom. Ya, izin Pak Hendri, ini saya yang presentasi. Oh, dengan Pak Ahmad ya. Oke, Iya, baik Pak. siap. Tolong nanti dikonfirmasi kalau ada kesalahan saya secara di. Iya, Pak Indranya lagi nggak bisa, beliau ketuanya, jadi saya yang jadi. Oke, baik Pak, silakan presentasinya ya. Sudah ditentukan waktunya 5 menit. Silakan di-share screen dan selesai untuk. Bismillahirrahmanirrahim. Saya screen dulu ya. Ya. Udah ngambil apa ya? Ambil ya, Pak. Udah ngambil Pak. Oke, lagi proses. Oke, baik, sudah sampai. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, yang terhormati Pak Hendri. Oke, di sini saya dari kelompoknya Pak Indra, ingin menyampaikan PKM saya. Terdiri kelompoknya Pak Indra Kristianto sebagai ketua, saya sendiri Ahmad dan Pak Muhammad Barin. Di sini saya memberikan sistem pendukung keputusan dalam pemilihan jurusan Fakultas Ilmu Komputer untuk siswa SMK Bintang Tentara Tangsel yang menggunakan metode HP atau berbasis web. Nah, ini alamat sekolahnya, SMK Jalan Jombang Raya. Jurusannya itu ada 4, ada TKJ, Multimedia, OTKP, dan Akuntansi. Di sini ada unit itu ada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Oke, untuk SMK hari ini, BINUSA itu merupakan salah satu institusi pendidikan menengah kejuruan unggulan yang berlokasi antara Jalan Pondok Aren, Jombang, nomor 15, RT 3 RW 6, Pondok Kacang. Dan di sini sekolah ini telah terasi dengan A, yang memberikan komitmen tinggi terhadap kualitas pendidikan dan standar pelayanan pendidikan yang prima. Nah, untuk program BINUSA ini ada SMK-nya ini ada kantoran, AP, ada akuntansi, ada multimedia, dan teknik komputer jaringan. Dan pengembangan sistem pengambil keputusan ini untuk siswa SMK ini agar dapat melebihi struktur dan terlatih dalam pemeliharaannya. Dan ini foto kegiatan bersama Kepala Sekolah SKM Nusantara. Dan tujuan PKM ini pertama itu dari aspek itu siswa dapat memilih jurusan perkuliahan sesuai dengan kemampuannya, pemilihan jurusan dapat lebih terarah, memanfaatkan sistem pendukung keputusan menggunakan website agar lebih mudah pelaksananya. Ini foto kegiatannya bersama dengan siswanya, dan metode pelaksanaan ini adalah mendeteksi masalah, mengurutkan masalah, mempelajari literaturnya, mengumpulkan data, menganalisis sistem berjalan, dan mendeteksi metodenya dalam pelaksanaan acaranya. Ini untuk penyebaran player umpam, dan hasil pelaksanaan ini, aplikasi ini berbasis web dengan metode AHP, penggunaan aplikasi ini oleh siswa, pemahaman tentang aplikasi. Nah, untuk implementasi ini menumbuhkan semangat kompetitifnya siswa. Nah, kesimpulan dari sini, penerapan sistem ini kebetulan adalah berikan metode HP berbasis web dengan tujuan untuk pemilihan jurusan ilmu komputer dan dapat mempermudah siswa untuk menentukan jurusan yang lebih tepat sesuai dengan kemampuan dan keinginan siswa atau siswa. Aplikasi sistem ini mendukung keputusan yang dapat dilakukan tanpa tatap muka karena berbasis web sehingga lebih efektif dan efisien. Sasaran untuk PKM selanjutnya adalah memberikan metode lain dalam mengambil keputusan, pengembangan sistem berbasis Android, memberikan pengetahuan baru dalam aplikasi lainnya yang bermanfaat. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas presentasi yang telah disampaikan oleh Pak Ahmad terkait tentang sistem SPK ya yang disampaikan di SMK Bintang. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut lagi ke kelompok 5 ya. Di sini.
ada Pak Dr. Sudarno di EA. Ada Pak Dr. Sudarno sudah hadir atau mungkin anggotanya yang mewakili? Halo, Pak Sudarno ada? Pak Dr. Sudarno? Sudah ada tapi belum jawab ya. Ada Pak Dr. Sudarno mungkin atau anggota kelompoknya yang mau menyampaikan? Ya, karena tidak ada konfirmasi kita lewat dulu ya, mungkin orangnya ada tapi di kemarin besok kemarin. Oke, kita lanjut dulu ya untuk kita waktu. Ada kelompoknya Pak Eko Sutono ada mungkin yang mewakili? Ada Pak, ada. Oke, baik Pak, silakan dipresentasikan diseminasi PKM-nya. Terima kasih Pak Yuda atas Oke Pak, sudah materinya. Mohon izin Bapak Ibu, saya lanjutkan untuk selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PKM dengan ketua saya sendiri itu membuat pelatihan pembuatan desain pemanfaatan kegiatan siswa dan siswi madrasah sanawiyah MTS Ciseeng Bogor. Nah, sebagai ketua saya sendiri Kostono dan anggota adalah Bapak Erdi Supriyatna dan Bapak Nasrul Hidayat. Terus latar belakang dari kegiatan kami, kebutuhan untuk meningkatnya keterampilan digital dan kreativitas di era teknologi di mana Canva itu menampilkan platform yang mudah untuk digunakan dan untuk membuat konten visual tanpa pelatihan yang keahlian yang khusus ya, itu sangat mudah untuk digunakan. Terus mengapa pelatihan ini penting untuk siswa, yaitu meningkatkan kreativitas dan imajinasi siswa-siswa itu bisa mengeksplor ide-ide secara visual, membuat materi pembelajaran menjadi konten yang menarik dan unik gitu ya. Terus yang kedua adalah mendukung pembelajaran yang modern, yaitu mempermudah pembuatan media pembelajaran interaktif seperti presentasi, poster, atau video dan lain sebagainya. Terus ketiga, meningkatkan literasi digital, yaitu membekali siswa dengan kemampuan dasar desain grafis ya. Nah, seperti komposisi, warna, dan lain sebagainya. Terus aksesibilitas dan kemudahan penggunaan. Nah, Canva ini menyediakan ribuan template ya, jadi sangat mudah untuk digunakan. Kelima, persiapan untuk desain persiapan dunia kerja ya. Sekarang itu dunia kerja juga sangat membutuhkan untuk seperti apa keterampilan visual seperti ini ya. Terus yang fasilitasi pembelajaran berbasis proyek. Tujuannya adalah membantu siswa atau sekolah untuk memaksimalkan potensi dalam hal kemampuan siswa dan siswinya. Terus yang kedua, dan membuka wawasan siswa dan siswi agar lebih mengetahui tentang aplikasi ya. Khususnya di sini ada aplikasi Canva. Yang ketiga adalah memberikan semangat dan motivasi para siswa yang mempunyai bakat tentang desain grafis. Terus pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan di MTS di Jalan CHW Kecamatan Ciseeng Bogor. Terus targetnya adalah siswa dan siswi di MTS itu ya. Terus yang dengan menggunakan metode kita sosialisasi pelatihan pembuatan desain memanfaatkan aplikasi Canva bagi siswa dan siswi madrasah sanawiyah. Terus yang kedua adalah diskusi pembahasan tentang bagaimana penggunaan aplikasi Canva tersebut.
Terus untuk tim sendiri adalah dosen dan mahasiswa Prodi TI Universitas Pamulang. Terus antusiasme para peserta yaitu partisipasi aktif, ya. Peserta menunjukkan semangat yang tinggi dalam mengikuti setiap sesi. Nah, terus yang kedua adalah interaksi dinamis, ya, pertanyaan-pertanyaan yang kritis siswa kepada dosen dan juga mahasiswa yang mengikuti. Terus ada kreativitas, peserta mulai membuat desain dengan menggunakan aplikasi Canva. Terus hasil yang dicapai adalah kita membuat aplikasi, ya, membuat desain-desain dengan fitur-fitur Canva itu ya sudah banyak yang siswa-siswa yang sudah langsung membuat aplikasi di situ, ya. Terus terciptanya interaksi aktif dan diskusi positif antara pemateri dan peserta. Terus kita juga melakukan dokumentasi. Terus inilah merupakan hasil dokumentasi yang kita buat dari hasil siswa sendiri, ya. Banyak sekali yang mereka sudah langsung aktif melakukan desain-desain, ya. Terus ini merupakan dokumentasi kegiatan yang kita lakukan, ya. Banyak sekali ada yang dokumentasi pada siswa itu. Terus ada foto bersama di depan sekolahan. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Henry, suaranya masih termut. Ya, oke, baik Pak Sudarno, sudah siap, silakan dikonfirmasi judulnya, saya share di komentar, ya. Nanti kalau ada ketidaksesuaian boleh dikonfirmasi ulang. Sudah siap, Pak? Ini bisa di share screen di slideshow untuk materi diseminasinya. Bisa, Pak? Salat dulu, ya. Abang coba suaranya sudah ada belum, Pak? Belum ada, Pak, suaranya, Pak. Pak Abang suaranya belum terdengar. Oke, saya share dulu aja, ya, Pak. Iya, terkait waktu kita geser ke kelompoknya Ibu Eka Yuni Titik, ada mungkin ada Bu. Saya Pak perwakilannya. Oh ya, boleh, silakan. Ya, Pak. Apakah suara saya terdengar? Oke, saya izin share screen, ya. Oke, apakah sudah terdengar? Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang hasil PKM kami dengan judul sosialisasi dampak kecerdasan buatan dalam meningkatkan pembelajaran di Pondok Pesantren Nafidatul Najah, di mana ketua kami adalah Eka Yuni Titik dan anggotanya ada Muiz dan saya sendiri Raditya Findua. Oke, untuk latar belakangnya itu karena di dunia pendidikan sekarang kan harus menerapkan teknologi, sedangkan untuk pesantren di mana Nafidatul Najah itu masih memiliki keterbatasan dalam literasi digital, sehingga kita berniat untuk mengadakan pelatihan cara menggunakan aplikasi yang berbasis AI di pesantren tersebut. Tujuannya agar meningkatkan literasi digital dan pemahaman dalam penggunaan teknologi AI. Nah, untuk persiapannya itu kita menyiapkan materi pelatihan, jadi bukan sekedar teori saja, tapi ada pelatihannya. Terus praktek, jadi penggunaan ChatGPT, sebelumnya kita pengenalan, lalu praktek, nah, terus terakhir kita melanjutkan dengan evaluasi. Nah, untuk tempat dan waktu itu kita hari Minggu dari jam 8 dan narasumbernya saya sendiri. Itu kegiatannya, lokasinya di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Nah, untuk hasilnya alhamdulillah para santri itu antusias karena biasanya kan katanya hanya materi saja tapi tidak ada praktek. Jadi kita pun mengajak mahasiswa untuk membawa laptop dan mengajarkan langsung cara menggunakan aplikasi AI. Oke, cukup sekian dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, untuk presentasi yang tadi disampaikan, kita lanjut ke kelompok yang selanjutnya. Ada kelompoknya Bapak Ahmad Nur Sodik. Mungkin yang mau mewakili siapa? Iya Pak, saya ada. Ada ya, silakan Pak. Nanti dikonfirmasi. Izin screen Pak. Ya boleh. Teknologi ya Pak. Betul, dengan anggota Pak Isan dan Pak Kofi Arif Said. Nah, untuk jurnal sudah terlihat Pak? Sudah ya, boleh Pak. Ya, terima kasih Pak Henry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan topik sosialisasi pentingnya menjaga identitas dan data pribadi di era digital bagi peserta Rumah Gemilang Indonesia. Di sini saya dengan pesertanya adalah ada Pak Oke Heriansah dan Ibu Dede Handayani berserta saya sendiri. Pendahuluannya adalah perkembangan teknologi digital meningkatkan penggunaan internet di kala generasi muda. Namun pemahaman tentang keamanan identitas dan data pribadi masih sangat rendah. Peserta RGI rentan terhadap kejahatan siber seperti phishing dan pencurian identitas. Maka dari itu diperlukan sosialisasi keamanan digital yang bersistematis dan berkelanjutan. Tujuan dari kegiatan ini adalah pertama meningkatkan pemahaman tentang identitas digital dan data pribadi, membekali peserta dengan pengetahuan ancaman kejahatan siber, melatih keterampilan praktis keamanan digital, dan mendorong perilaku digital yang aman dan bertanggung jawab. Metode pelaksanaan yang kita lakukan yaitu ceramah dan presentasi materi, diskusi dan tanya jawab, demonstrasi dan praktek langsung, studi kasus kejahatan siber juga kita jelaskan ke mereka, dan evaluasi melalui pretest dan posttest. Hasil dari kegiatan ini yaitu terjadi peningkatan pemahaman peserta secara signifikan.
yang tadinya rata-rata pemahaman meningkat dari 29,86% menjadi 86,81%. Peserta lebih sadar resiko keamanan digital. Peserta mampu menerapkan praktek keamanan dasar. Analisis yaitu metode interaktif dan praktis langsung terbukti sangat efektif. Peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi, kegiatan relevan dengan kebutuhan dunia kerja digital, dan literasi keamanan digital perlu menjadi program berkelanjutan. Kesimpulan yang kita simpulkan adalah sosialisasi keamanan digital sangat penting bagi peserta RGI karena kegiatan berhasil meningkatkan literasi dan kesadaran digital. RGI berperan strategi dalam mencetak kelulusan siap kerja dan kesadaran keamanan data. Ini adalah beberapa pertanyaan survei yang kita ajukan kepada peserta. Ada pretest dan posttest. Ini adalah hasil presentasinya dari beberapa pertanyaan, yaitu dengan adanya signifikan dari sebelum sosialisasi dan sesudah sosialisasi dari 29% menjadi 86%. Berikut adalah dokumentasi kita pada pelaksanaan PKM tersebut. Oke, terima kasih Pak Henry. Sekian dari pemaparan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparan yang disampaikan oleh Pak Marsuki terkait dengan kejahatan cyber. Kita lanjut ke kelompok yang berikutnya. Bapak Ibu masuk ke kelompok Pak Khairul Makmur. Ada? Siapa Hendri? Oke Pak, silakan dipresentasikan. Ini Bapak seminar definisi dan publikasi ya Pak ya? Betul. Ya, silakan Pak sampaikan ke materinya. Saya share screen dulu. Udahlah, kemarin udah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan atau mendistribusikan PKM dari kelompok saya dengan judul pembekalan siswa untuk meningkatkan kemampuan berpikir analitis dan kritis menggunakan pembelajaran pemrograman Visual Scratch. Analisis situasi pada saat itu, di mana SD Anissa yang terletak di Pondok Aren telah melaksanakan kegiatan pengenalan pemrograman Visual Scratch melalui program pengabdian masyarakat pada tahun sebelumnya. Nah, kegiatan tersebut berhasil meningkatkan minat siswa terhadap teknologi serta kemampuan berpikir analitis dan kritis dasar. Namun, hasil evaluasi pas kegiatan menunjukkan bahwa siswa masih cenderung menggunakan Scratch secara mekanis tanpa melakukan analisis terhadap struktur program atau penyebab kesalahan. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa keterampilan berpikir analitis belum berkembang secara optimal. Dan hasil observasi juga menunjukkan bahwa para siswa umumnya telah memahami dasar penggunaan Scratch seperti pengulangan, penamaan efek, dan animasi gerak sederhana. Namun, masih melakukan debug secara coba-coba tanpa menelusuri penyebab logika kesalahan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa siswa masih berpikir pada tingkat prosedural saja. Permasalahan secara umumnya yaitu yang dihadapi bahwa pembelajaran pemrograman Visual Scratch yang telah diterapkan masih berfokus pada aspek teknis pembuatan proyek saja, sehingga belum secara optimal membekali siswa dengan kemampuan berpikir analitis dan kritis, khususnya dalam menganalisis alur logika program, melakukan debug secara sistematis, dan merefleksikan alasan pemilihan solusi algoritmik itu sendiri. Metode yang digunakan ada 4 alur, yaitu prakegiatan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut, dan perbaikan. Prakegiatan kami membentuk tim, kemudian diskusi, melakukan topik, kemudian berkoordinasi dengan pihak sekolah, meliput pembahasan tema, penjadwalan, dan seterusnya. Di tahap pelaksanaan,
permasalahan yang diangkat dalam kegiatan dibahas tuntas sehingga para peserta memahami materi secara penuh. Rinciannya disajikan dalam tabel berikut ini. Ada 3 sub pokok permasalahan yang di breakdown dengan presentasi pembahasan masing-masing 30% untuk yang pertama, 30% yang masalah yang kedua, dan 30% masalah yang ketiga. Tahap berikutnya evaluasi kegiatan, yaitu dilakukan melalui post-test dan refleksi diri peserta. Nah, post-test digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa. Selanjutnya, siswa diminta menuliskan refleksi diri mengenai pengalaman selama mengikuti kegiatan pengabdian, mencakup pemahaman yang diperoleh, tantangan yang dihadapi, serta penerapan pengetahuan dan keterampilan tersebut dalam kehidupan sehari-hari maupun saat kegiatan akademik. Nah, tahapan terakhir yaitu tindak lanjut dan perbaikan, di mana direncanakan pelaksanaan diskusi daring secara berkala sebagai sarana pendampingan lanjutan bagi siswa yang difokuskan kepada pembahasan hasil proyek scratch yang telah dibuat, proses analisis logika program, serta diskusi bersama terkait kendala yang ditemui saat praktik. Dan melalui diskusi, peserta tetap mendapatkan arahan dan umpan balik meskipun kegiatan telah selesai. Hasil yang diperoleh yaitu dilaksanakan dengan penikmat dengan dari kurang lebih 20 peserta. Peserta diberikan pemahaman lanjutan pemrograman visual dengan cukup jelas dan dapat dipahami oleh peserta secara umum. Yang ketiga, peserta mempraktikkan secara mandiri konsep pemrograman visual dalam upaya meningkatkan kemampuan berpikir analisis dan kritis. Dan terdapat sesi tanya jawab di mana para peserta tertarik ya untuk mengikutinya dengan baik, dan beberapa peserta sudah memahami konsep berpikir analitis dengan penggunaan simulasi pemrograman visual scratch tersebut. Kesimpulannya, kegiatan PKM ini yang telah disanakan telah berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang cukup relevan. Materi dipaparkan mencakup pengenalan konsep berpikir analisis dan kritis, disampaikan dengan jelas dan dapat dipahami oleh para peserta. Tingkat kepuasan terhadap kegiatan ini sangat baik dengan antusiasme yang tinggi dalam sesi tanya jawab dan diskusi. Demikian diseminasi dari kelompok saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heron Makmur atas presentasi yang disampaikan terkait diseminasi ya Pak M. Kita lanjut ke kelompok yang selanjutnya. Di sini ada kelompok Bu Aprinia Handayani, ada atau yang mewakili? Ada Pak Ahmad, Pak Santoli dan Pak Farhan. Ada ini Pak Henry ya. Saya mewakili ya Pak Henry. Halo. Iya, boleh. Pak Agung nanti dulu Pak, mohon maaf. Pak Agung bisa di ini dulu untuk PPT ini, share screen-nya. Oke, baik. Silakan Pak. Ya. Udah kelihatan ya Pak Henry ya? Masih loading. Ya, silakan di slide show Pak. Boleh Pak. Ya. Udah kelihatan Pak Henry? Oke, udah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelompok kami terdiri dari 3 dosen. Yang pertama adalah Aprinia Handayani, dan saya sendiri Samsoni, dan ketiga Ahmad Sehan. Baik, saya akan mendeterminasikan hasil PKM kami dengan tema pelatihan sistem pendukung kependudukan pemilihan jurusan kuliah berdasarkan minat dan bakat siswa dengan metode praktik siswa dan siswi SMK Sirajul Falah. Baik, latar belakang. Oke, baik. Tujuan dari pelatihan ini adalah memperoleh rekomendasi
yang lebih objektif dan berdasarkan data mengenai pemilihan jurusan kuliah. Yang kedua, metode pembelajarannya adalah menggunakan teori dan praktek langsung selama 2 hari pelatihan. Yang ketiga, hasil inovatif untuk membantu siswa dalam menentukan pilihan dan minat jurusan yang tepat. Jadi tujuan untuk pelatihan ini ya, untuk mitra yang pertama adalah memberikan pemilihan jurusan kuliah ya untuk para siswa-siswi. Nanti biar dia nggak kebingungan ya, kira-kira jurusan apa yang kira-kira tepat untuk setelah nanti dia selesai untuk apa namanya sekolahnya ya. Yang kedua, metode pembelajarannya adalah teori dan praktek secara langsung. Dan hasilnya nanti bagaimana langkah inovatif untuk membantu siswa dalam menentukan pilihan dan minat jurusan yang tepat. Oke, latar belakang pelatihannya ya, banyak siswa mengalami kesulitan dalam menentukan jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Sehingga beberapa metode dapat diterapkan untuk membantu dalam proses ini. Jadi, dibuat SPK ini untuk menentukan ya jurusan siswa dengan minat dan bakat mereka, sehingga mereka metode dan apa namanya diterapkan untuk membantu dalam proses ini. Tidak hanya siswa, tetapi juga nanti guru-guru BK untuk melakukan apa namanya pelaksanaan minat siswa ketika nanti beliau lulusnya. Kedua, manfaat pelatihannya diharapkan siswa SMK dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam pemilihan jurusan kuliah. Pendekatan yang terintegrasi ini tidak hanya membantu siswa mengenali potensi mereka, tetapi juga meningkatkan kekuatan dan keberhasilan mereka di masa depan. Oke, untuk profil SMK Sirajul Falah ini dari tahun 2010 ya, sekitar ada 897 siswa dan sekitar 50 jumlah guru ya, tenaga pengajar profesional yang membimbing siswa. Untuk PKM ini saya khususnya untuk TK aja ya. Terus metode pelaksanaannya, persiapannya, penyediaan perangkat komputer dan penyusunan materi asesmen bakat dan minat secara terstruktur. Jadi persiapannya untuk asesmen bakat itu kita perlukan kira-kira kriteria apa yang digunakan untuk menentukan nanti minat jurusan yang siswa inginkan ya. Yang kedua, pelaksanaannya melakukan asesmen yang dipresentasikan kepada siswa dalam bentuk laporan yang mudah dipahami. Yang ketiga, evaluasi guru BK untuk mengumpulkan dan menganalisis data mengenai minat, bakat, dan preferensi siswa secara sistematis. Jadi setelah dievaluasi ini membantu kira-kira guru-guru dan guru BK dan siswa kira-kira jurusan apa yang cocok untuk menentukan jurusan kuliah ke depannya. Terus untuk hasil pelatihan ini hasilnya, jadi mayoritas siswa antusias tinggi ya menunjukkan dan keterlibatan aktif dalam setiap tahapan kegiatan. Dengan menggunakan asesmen dan hasil asesmennya itu dengan integrasi ini tidak hanya membantu siswa mengenali potensi mereka, tetapi guru BK juga bisa ke depannya itu bisa menentukan kira-kira siswa ke depannya itu cocoknya untuk jurusan yang dia minati itu cocoknya seperti apa. Terus ketiga, kendala teknis beberapa peserta awalnya mengalami kesulitan pemilihan jurusannya. Karena kan masih dengan adanya metode ini, dengan aplikasi ini membantu siswa kira-kira cocok ya sebagai alat bantu ke depannya untuk pemilihan jurusan ke depan untuk perguruan tinggi berikutnya. Berikut dokumentasinya ya, nama PKM ya di SMK Sirajul Falah. Terus rekomendasi pengembangannya, integrasi kurikulum, menerapkan metode tertib, guru bimbingan dan dosen BK dapat lebih efektif dalam memberikan arahan kepada siswa. Yang kedua, pelatihan berkelanjutan, sistem bimbingan guru BK dan siswa di SMK dapat terus ditingkatkan dengan metode SPK yang lain. Yang ketiga, peningkatan fasilitas, penyediaan fasilitas teknologi memadai untuk mendukung pembelajaran secara optimal. Kesimpulannya dari PKM kami, peningkatan keterampilan ya, pelatihan berhasil meningkatkan keterampilan teknis ya, siswa mampu membuat memberikan bekal keterampilan praktis relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan mendorong pengembangan soft skill seperti kreativitas, komunikasi, dan kerjasama. Ya, ucapan terima kasih terhadap Universitas Pamulang, SMK Sirajul Falah, dan tim pelaksana PKM ya, terhadap dosen, mahasiswa, dan guru-guru dan siswa.
SMK Sirajul Fa'al. Oke, saya kira cukup ya untuk diseminasi PKM kami dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Tony atas presentasi yang disampaikan terkait dengan aplikasi SMK menghadapi pemilihan jurusan. Kita kembali lagi Bapak Ibu ke kelompok kedua ya. Mungkin Pak Agung sudah siap? Sudah ini. Lagi slide. Saya mewakili Oke, silakan. Baik Pak, sudah tampil, silakan dipresentasikan. Sepertinya masih belum bisa ya. Mungkin ke kelompoknya kelompok Pak Sudarno mungkin. Iya Pak. Sudah siap Pak kelompoknya Pak Sudarno?
Izin Pak, masih unmute Pak. Ya, oke, yang pertama nanti tolong dipastikan untuk judulnya apakah sudah sesuai atau belum. Yang kedua adalah nama-nama dari kelompok ya. Apakah nanti mau dipakein apa namanya gelar atau tidak nanti, karena itu yang akan dituliskan di sertifikat nanti. Nah, berikutnya adalah kesesuaian, apakah seminar saja, kemudian dan diseminasi dan apa namanya dan publikasi ya, gitu nanti dipastikan itu nanti. Kalau misalkan tidak ada perubahan ya berarti tetap apa yang sudah saya sampaikan, tapi kalau misalkan nanti tidak sesuai mohon dikonfirmasi, nanti akan saya lakukan perubahan. Oke, mungkin kelompoknya Pak Sudarno sudah siap, ada nggak Pak Sudarno, Pak Dr. Sudarno? Nah, oke Pak, sudah tampil, tinggal di slide bawah aja Pak. Ya, sudah tampil Pak, boleh silakan dipresentasikan. Disampaikan. Maaf Pak Sudarno, ya, suaranya belum terdengar ya. Mungkin Pak Agung coba apa namanya keluar dulu, nanti join ulang. Atau mungkin Pak Sudarno juga ya, login dulu, nanti temanmu join ulang. Pak Reza, apakah sudah selesai Pak? Oh sudah, baik Pak. Terima kasih Bapak pemaparan materinya.
Gimana Pak Agung? Sudah? Apakah terdengar Pak suara saya? Apakah terdengar Pak? Halo Pak Hendri, apakah terdengar suara saya? Ya baik Pak, mungkin ada yang bisa mewakili dulu dari kelompoknya Pak Agung atau Pak Sudarmo. Di saya belum. Halo Pak Hendri, apakah terdengar suara saya? Boleh Pak, sudah siap Pak. Terdengar ya Pak? Aman Pak. Saya share screen coba. Ya. Sudah muncul ya Pak ya? Muncul Pak, tinggal di slide bawah aja Pak. Sudah. Sudah tertampil Pak. Sudah ya Pak ya? Ya boleh Pak. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil PKM kami yang berjudul Pemanfaatan Kecerdasan Buatan untuk Membantu Penguasaan Materi Pembelajaran Siswa di SMP Muhammadiyah 29 Sawangan. PKM ini kami laksanakan dengan tim, saya sendiri sebagai Ketua Sudarno, kemudian Pak Firhat Aziz dan Pak Maulana Fonsuri, dan juga dibantu oleh tim mahasiswa. Sebagai latar belakang kegiatan PKM ini, kita tahu bahwa pada saat ini teknologi kecerdasan buatan atau AI ini sudah sangat cepat ya perkembangannya, dan proses pembelajaran di SMP terutama SMP 29 Muhammadiyah ini masih berpusat pada guru dan mengandalkan metode ceramah dan buku teks. Karena itu siswa perlu ya untuk pendekatan belajar yang lebih interaktif, personal dan menarik. Sehingga dalam kegiatan PKM ini kami menawarkan kecerdasan buatan atau AI sebagai salah satu inovasi pembelajaran modern. Masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran siswa, pertama sebagian siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami materi, terutama pada konsep tertentu. Dan proses pembelajaran masih bergantung pada metode konvensional, yaitu satu arah dari guru ke murid, dan ini jadi kurang variatif dan kurang interaktif. Pemanfaatan teknologi cerdas sebagai media pendukung pembelajaran ini belum dimanfaatkan secara optimal. Dan masih terdapat kesenjangan kemampuan belajar antar siswa, sehingga ini menyulitkan guru dalam memberikan penyampaian materi dan pendampingan secara merata. Tujuan dari kegiatan PKM ini pertama untuk meningkatkan penguasaan materi pembelajaran siswa melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan. Kemudian
Kedua, memperkenalkan AI sebagai media belajar yang interaktif dan mudah digunakan oleh siswa. Mendukung peran guru dalam proses pendampingan belajar secara lebih efektif dan mendorong pembelajaran mandiri dan personal sesuai dengan kemampuan siswa masing-masing. Solusi yang ditawarkan dalam PKM ini adalah pemanfaatan AI sebagai asisten belajar digital bagi siswa, kemudian membagi penjelasan materi, latihan soal, dan tanya jawab mandiri, dan mendukung pembelajaran yang lebih interaktif, adaptif, dan personal. Pelaksanaan PKM dilakukan di SMP Muhammadiyah 29 Sawangan dengan peserta, siswa, dan guru pendamping. Kegiatannya adalah melakukan observasi dan koordinasi di sekolah, kemudian pengenalan AI kepada para siswa, pelatihan, dan praktek dan pendampingan, terakhir evaluasi hasil kegiatan. Hasil yang kegiatan adalah pertama, terjadi peningkatan pemahaman materi pada siswa, dan siswa menunjukkan antusiasme dan partisipasi aktif selama kegiatan, sangat tertarik dengan pembelajaran yang berbasis AI. Kemudian siswa menjadi lebih percaya diri dan mandiri dalam belajar, serta guru terbantu dalam proses pendampingan proses pembelajaran. Kesimpulan bahwa pemanfaatan kecerdasan buatan dalam kegiatan PKM ini terbukti cukup efektif dalam membantu meningkatkan penguasaan materi pembelajaran siswa di SMP Muhammadiyah 29 Sawangan. Dan kehadiran AI mampu menjadi media pendukung belajar yang interaktif dan adaptif tanpa menggantikan peran guru sebagai pendidik utama. Dan kegiatan PKM ini memberikan dampak positif bagi siswa maupun sekolah, baik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran maupun mendorong pemanfaatan teknologi secara lebih optimal dalam proses pendidikan. Berikut adalah foto-foto kegiatan selama PKM di SMP 29 Sawangan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Pak Hendri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Manu atas presentasi yang disampaikan terkait pemanfaatannya untuk asisten belajar. Kita lanjut satu lagi ya Bapak Ibu, untuk kelompok Pak Agung mungkin bisa diwakilkan tadi ya sama Pak Dr. Basir. Sudah siap Pak? Halo Pak Dr. Basir, sudah ada? Langsung saya dulu, mohon izin, Bapak Ibu semuanya mohon maaf karena tadi saya sebagai moderator juga dan baru saya mohon izin mempresentasikan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terdengar ya Pak Indri ya? Terdengar Pak. Tinggal di set saja. Ya. Oke, saya mulai presentasinya. Di sini ya di sini saya bersama tim ada Pak Agung Budi Susanto dan Bu Winarni dari S2 Teknik Informatika. Jadi judul PKM kami kemarin adalah pemanfaatan informasi BMKG untuk peningkatan kapasitas mitigasi gempa dan tsunami berbasis komunitas.
Di sini pemanfaatannya informasi BMKG untuk peningkatan kapasitas mitigasi gempa dan tsunami berbasis komunitas itu menggunakan sistem peringatan dini dan edukasi, serta sistem peringatan dini dan edukasi yang terintegrasi atau geo-community. Di sini adanya teknologi yang menjembatani antara data science, BMKG, dan aksi nyata dari masyarakat. Ini latar belakang Indonesia dan tantangan mitigasi berbasis data, kesenjangan antara sains dan respon masyarakat. Yang pertama, Indonesia di Ring of Fire. Fakta geografisnya adalah Indonesia berada di cincin api Pasifik, kerawanan tinggi terhadap gempa bumi dan potensi tsunami. Yang kedua, kesenjangan data teknik, di mana data BMKG tersedia, tapi masyarakat awam sulit untuk menerjemahkan parameter teknis menjadi suatu tindakan yang nyata. Yang ketiga, diseminasi lambat dan koordinasi lemah. Ini yang menjadi masalah utama, informasi lamban sampai ke komunitas, sehingga koordinasi mitigasi yang berbasis real time itu masih sangat kurang. Jadi di sini dengan teknologi TI sebagai solusi, di mana nanti akan menjembatani data BMKG menjadi satu aksi nyata dan cepat yang akan menjadikan masyarakat akan cepat merespon ketika terjadi informasi. Berikut mengenal Sesar Lembang, nanti di sini letaknya di Jawa Barat. Juga kegiatan kekuatan megatrust yang pengaruh di 9 pesisir, khususnya di pantai selatan, terlihat memang Indonesia termasuk dalam lempeng kekuatan besar megatrust yang berada di pengaruh oleh 9 pesisir yang ada di pantai selatan Indonesia. Rumusan masalah dan urgensinya di 2 pertanyaan inti, bagaimana mengolah open data BMKG menjadi informasi user friendly bagi masyarakat awam, dari mulai data, backend server, sampai dengan adanya alert atau waspada segera evakuasi. Jadi ada pemberitahuan setelah dari data BMKG masuk ke dalam backend server, dan akhirnya nanti akan memberikan satu informasi gitu ya kepada masyarakat secara umum. Kedua, bagaimana teknologi informasi mempercepat respon evakuasi komunitas saat gempa berpotensi tsunami. Selama ini mungkin terjadi informasi yang simpang siur, sehingga ketika teknologi informasi tadi digunakan, kemungkinan terjadi informasi yang simpang siur akan terminimalisasi. Urgensi mitigasinya adalah setiap detik sangat berarti dalam proses mitigasi bencana. Dibutuhkan sistem otomatis yang mampu menerjemahkan data sains menjadi instruksi aksi yang cepat dan tepat untuk menyelamatkan nyawa. Jadi di sini menjembatani gap ya antara data sains, data yang tersedia di BMKG dengan nanti aksi nyata dari masyarakat. Ini aplikasi di Info BMKG, ini contohnya ada bisa di di iPhone atau bisa juga di Android. Solusi yang diusulkan adalah geo-community, jadi middleware cerdas penghubung data dan aksi mitigasi. Konsep platform geo-community adalah data dari BMKG nanti bisa diambil datanya dengan API BMKG. Jadi nanti data dari data mentah nanti akan menjadi geo-community atau middleware. Dari sini nanti akan ada informasi atau alert awal gitu untuk menginformasikan pada masyarakat, sehingga masyarakat akan melakukan aksi nyata dari setiap informasi yang didapat tadi. Jadi fungsi utamanya adalah pentesting data otomatis, parsing dan filtering berdasarkan lokasi, broadcasting instruksi, mitigasi spesifik dalam bahasa yang lebih sederhana. Di sistem ini tidak hanya menampilkan angka,
tapi juga menjembatani gap teknis data BMKG menjadi pesan aksi untuk menyelamatkan banyak nyawa. Arsitek sistemnya seperti ini, jadi data cuaca, data gempa yang berasal dari BMKG, kita bisa akses via API BMKG. Dari sini nanti akan dibangun backend servernya dengan Python atau bisa juga dengan JSON. Nanti dari real time data fetching nanti akan dilakukan logic filtering. Nanti didapatkan database dari pengguna. Dari sini yang nanti akan memberikan informasi atau informasi ke masing-masing pengguna atau komunitas atau masyarakat secara umum. Jadi infrastruktur cloud aman, scalable, dan real time untuk sistem mission critical. Metodologi pengembangannya adalah Agile SDLC untuk mitigasi komunitas. Nanti desainnya seperti ini. Total durasi pengembangan kemungkinan di 3 sampai dengan 4 bulan. Fitur unggulan atau inovasi, fitur unggulan dan inovasi GeoCommunity adalah real time parsing dan peringatan berbasis aksi. Jadi nanti di sini misalkan data BMKG gempanya misalkan 5 skala Richter kedalaman 10 kilo, nanti peringatannya seperti apa, nanti akan muncul di real time-nya. Terus jalur evakuasi digital offline-nya juga nanti akan ditampilkan dari map-nya, jadi terdapat navigasi, dan di sini bisa offline, jadi masyarakat bisa mengaksesnya tanpa kuota. Yang ketiga di sini check-in keselamatan komunitas, jadi masyarakat bisa menginfokan status setiap individu dengan menandai statusnya apakah aman, belum respon, atau membutuhkan bantuan. Target luaran atau output adalah prototype system atau aplikasi siap guna. Tingkat kesiapannya di sini TKT level 4 sampai 6, aplikasi mobile dan dashboard web terintegrasi untuk mitigasi gempa dan tsunami berbasis komunitas. Yang kedua, artikel ilmiah terpublikasi, publikasi hasil penelitian dan pengembangan sistem di Semnas sebagai bukti kontribusi akademik. Yang ketiga, haki atau source code, nanti adanya pendaftaran hak cipta. Terus yang keempat adalah buku panduan mitigasi berbasis aplikasi, dokumen panduan sosial dan teknik yang dapat digunakan oleh BPBD. Teknologi sebagai penyelamat di sini nanti ada kontribusi nyata dari mahasiswa TI melalui GeoCommunity. Mahasiswa TI berkontribusi langsung membangun masyarakat yang tangguh dan tanggap terhadap bencana. Ini foto kegiatan PKM waktu itu dengan mahasiswa. Terima kasih. Cukup Pak Hendri. Baik, terima kasih Pak Dr. Basir atas presentasinya. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya presentasi yang telah disampaikan Bapak Dr. Basir, mungkin bisa diselesaikan screen-nya dimatikan dulu. Berakhir pula kegiatan simulasi kita pada hari ini. Mungkin nanti bisa dipastikan lagi ya Bapak Ibu untuk terkait judul, nama kelompok, dan proses untuk seminar jadi nyata atau sekaligus dengan publikasi jurnal. Baik, untuk kegiatan pada siang hari ini, terima kasih. Saya akhiri dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendri. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendri. Izin ya, siap. Si Pak Hendri ditunggu.